kabar? Kalian hari ini ada di segmen Kuliah Jogja. Dan buat mahasiswa baru, khususnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hari ini aku sedikit mau ngasih pandangan tentang kos-kos di daerah UIN. Nah, ini suitable banget buat kalian yang lagi cari kos-kosan. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang mahasiswa baru di Yogyakarta. Yogyakarta yang katanya kota istimewa, dan yang katanya akan ada masa di mana kalian sangat berat meninggalkan Jogja. Bahkan ada beberapa orang yang sudah meninggalkan Jogja, pergi dari Jogja, berkarir di tempat lain atau pulang ke kampung halaman, tapi pada akhirnya juga kembali ke Jogja. Emang kalian harus siap-siap dengan Jogja yang membuat kalian susah move on. Oke, untuk cari kos-kosan itu sebenarnya tergantung kita ya, kita maunya kos yang seperti apa. Kalau kita ada motor, kita bisa sedikit jauh dari kampus. Tapi kalau kita jalan kaki, dalam artian kita nggak ada kendaraan, itu pilihannya mau nggak mau ya di daerah UIN, di sekitar UIN. Yang kedua, budget. Jadi berapa budget yang kita sisihkan untuk kos. Yang ketiga, lingkungannya. Dan yang keempat, nyaman atau tidaknya kita di bangunan kos tersebut. Terus, tergantung juga kita maunya kos bulanan atau kos tahunan, atau ada kos 6 bulanan, ada juga kos 3 bulanan. Nah, yang pertama, kalau kita nggak ada kendaraan, itu kita mau nggak mau ya di sekitar kampus aja, di sekitar UIN aja. Yang bisa dijangkau jalan kaki itu ada Sapen, ada Timoho, ada Papringan, ada Gowo. Sepertinya itu aja. Kos Sapen itu adalah daerah yang paling dekat dengan UIN. Biasanya kos di sini itu jarang, bahkan hampir nggak ada yang bulanan. Jadi kos di sini itu tahunan. Kisaran per tahunnya berapa? Kalau kos perempuan sih 5,5, 5 per tahun, tergantung fasilitas yang diberikan juga. Ada yang kosongan, itu cuman kamar aja, jadi nggak ada kasur, nggak ada lemari. Atau kalian mau yang ada isinya, biasanya kalau ada isinya itu sekitar 7 lah ya, 7 juta per tahun. Atau kos elit yang sebulannya itu kurang lebih 1 sampai 1,5. Ada kok kalau kalian mau cari kos elit di sekitar UIN. Oke, nggak enaknya apa sih ngekos di daerah Sapen? Macet. Karena di situ daerah yang padat banget dan di situ ada Muhammadiyah, SD Muhammadiyah Sapen, dan biasanya kalau jam anak SD pulang sekolah itu macet pakai banget karena mobil-mobil biasanya yang lewat di situ. Jadi kalian harus siap-siap sama macet. Kalau kalian jalan kaki sih nggak masalah ya, bisa nyelempit-nyelempit sedikit. Enaknya, enaknya tadi yang jelas dekat sama kampus, bisa jalan kaki, terus banyak toko, banyak makanan. Jadi kalian nggak perlu bingung buat cari-cari tempat makan, tempat jajan, tinggal cari di sekitar kalian banyak banget. Dan biasanya anak yang kosnya di Sapen itu dibuat tempat singgah sama teman-temannya yang kosnya lumayan jauh. Jadi biasanya kalau kita tinggal di Sapen itu waktu ada pergantian kelas, pergantian jam, biasanya kan ada jarak. Ada yang jarak 1 jam, ada yang jarak 2 jam sama mata kuliah selanjutnya. Itu biasanya singgahnya, istirahatnya itu di kos teman-teman yang daerah Sapen. Oke, sekarang kita move ke Kos Gowo. Kos Gowo ini berada di sebelah timur kampus UIN Sunan Kalijaga. Daerahnya perumahan ya. Jadi kalau kalian nggak begitu suka keramaian, itu mungkin cocok di daerah Gowo. Oke, sekarang ke Papringan. Kalau Papringan itu di seberang kampus UIN Sunan Kalijaga. Nggak enaknya menurut aku, kalau di Papringan kita harus nyebrang. Jadi ketika mau ke kampus, balik ke kos, nyebrang jalan raya. Kalau buat aku sih males banget, tapi itu balik ke kalian. Kalau kalian nggak masalah ya, bisa aja di Papringan. Dan biasanya kos di Papringan itu murah-murah kok.
Kalian bisa juga cari kos di daerah Timoho, itu untuk yang per bulan. Daerah Timoho itu seberang rel, kalau dari Sapen kita nyebrang rel. Jadi sebelahnya UIN itu Sapen, lalu jalan Bima Sakti, nyebrang rel kalian udah di daerah Timoho. Nah, di situ kalau kalian jeli buat cari, banyak kok di situ kos yang murah dan bisa juga per bulan. Jadi nggak per tahun, bisa per bulan atau 3 bulanan gitu. Oke, selain di Sapen, Gowo, Timoho, sama Papringan, kalian bisa juga kos di daerah Nologaten. Tapi ya, syaratnya sih paling nggak kalian punya motor kalau mau kos di daerah Nologaten. Kenapa? Karena lokasinya lumayan capek kalau kalian mau jalan kaki. Dan itu di seberang jalan, jadi kita nyebrang jalan. Kalau dari Nologaten mau ke UIN, kita harus putar balik dulu. Dan kos di daerah Nologaten ini juga terbilang murah-murah ya, dan bagus juga sih. Di utaranya Nologaten itu ada daerah Gaten, daerah Pondok Pesantren Wahid Hashim. Di situ kosnya juga recommended banget kalau aku sih. Yang pertama karena dekat sama pesantren dan kosnya juga bisa bulanan. Selain itu juga cukup terjangkau harganya dengan bangunan kos yang bagus. Selatannya Gowo, kita nyebrang rel itu ada daerah Sorowajan. Di situ banyak banget berderet warung kopi buat mahasiswa UIN yang mau nongkrong. Tapi selain kos di daerah Sorowajan ini juga banyak kontrakan di sana. Pokoknya kalau cari yang bulanan itu cari yang di luar daerah Sapen. Itu banyak banget. Kalau di daerah Sapen sulit banget kalian mau nemuin kos yang bulanan. Kos lagi di daerah TNI AU. Itu murah-murah banget kosnya. Aku 400.000 udah isian, udah ada kasur sama lemari dan kamar mandi dalam. Dan ada yang 250 juga. Tapi kita harus putar balik jauh, hampir di lampu merah Magua Harjo. Itu nggak enaknya. Tapi karena kita ada kendaraan ya it's no problem. Tapi kalau kalian mau cari hening, ketenangan, kenyamanan, sunyi, cocok banget sih di situ. Oke, I think enough. Itu aja gambaran kos-kos daerah UIN. Dan buat mahasiswa baru, gunakan waktumu sebaik mungkin. Oke, see you next time. Bye-bye.